Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di mata kuliah pengantar teknologi maju, pengantar kecerdasan buatan oleh saya dari dosen derajat RKB, dan kita menggunakan materi yang sudah dibuat oleh Bu Yutika Amelia Effendi, salah satu dosen dari TRKB yang saat ini sedang studi S3 di Korea Selatan. Untuk capaian materi pada materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah dan pengembangan kecerdasan buatan. Mahasiswa menguasai konsep, definisi, dan contoh kecerdasan buatan. Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan AI dengan kecerdasan alamiah serta keunggulan komputasi pada AI. AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas, terutama untuk program komputer. Kecerdasan ini yang dimaksud ini adalah kecerdasan seperti yang dimiliki manusia, sehingga sebuah komputer dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan pemikiran seperti seorang manusia. Tujuan penelitian dari AI meliputi penalaran, pengetahuan, perencanaan pembelajaran, pemrosesan bahasa alami, persepsi, dan kemampuan untuk menggerakkan serta memanipulasi objek. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor utama, seperti acting humanly, jadi seperti sistemnya dapat bertindak seperti layaknya manusia; thinking humanly, sistemnya bisa berpikir seperti manusia; think rationally, mampu berpikir secara rasional; dan act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. AI, definisi sejarah, domain, contoh, dan algoritma dari AI. Jadi definisi dari AI bisa dilihat dari berbagai macam referensi, diantaranya ada 3 yang diambil pada penjelasan pada perkuliahan ini. Jadi di tahun 1987 ada Simon yang menjelaskan bahwa AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu tindakan atau suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Dan Minsky bisa juga dilihat di situ, bisa dibaca-baca. Nanti materinya saya upload di Hebat, dan juga ada Encyclopedia Britannica juga bisa dipahami. Selain itu ada juga definisi dua lainnya dari Rich and Knight di tahun 91 dan juga Stewart di tahun 2003. Nah, kita baca yang awal tadi, di awal-awal penjelasan tentang AI, dan kita juga baca di akhir dari berbagai macam persepsi orang-orang ini. Di akhir ini di tahun 2003, AI adalah perangkat komputer, jadi sudah mulai langsung menuju ke komputernya ya, yang dapat memahami lingkungan dan dapat mengambil tindakan untuk memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Tujuan dari AI, pertama, tujuan utama membuat mesin menjadi lebih pintar. Tujuan ilmiahnya memahami apa itu kecerdasan, dan tujuan yang lainnya entrepreneurial, membuat mesin lebih bermanfaat dan bernilai jual. AI dalam berbagai perspektif. Dari perspektif kecerdasan atau intelligence, AI membuat mesin menjadi cerdas dan melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Jadi replacing something ya sebenarnya ini ya, AI ini. Di pekerjaan yang awalnya dikerjakan manusia, dengan adanya AI, maka manusia tersebut ya bisa dibilang sudah tidak lagi bekerja di situ. Seperti contoh operator jaringan misalkan. Ketika kita sudah menerapkan sistem AI, maka ketika ada suatu kejanggalan dalam suatu jaringan, dia akan dengan sendirinya melakukan suatu tindakan yang sebenarnya itu di sebelum-sebelumnya diambil tindakan oleh operator atau dari manusia. Dalam perspektif bisnis, AI adalah sekelompok alat bantu atau tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tool-tool tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dalam perspektif pemrograman, AI termasuk di dalamnya studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, atau proses pencarian. Jarang pada search ini mengarah langsung ke solusi ya. Proses search menggunakan beberapa teknik. Untuk yang saya ajarkan di dasar pemrograman itu ada search menggunakan teknik sequential search, ada juga binary search, seperti itu.
Dalam bahasa pemrograman AI ada LISP dikembangkan awal tahun 1950-an. Bahasa pemrograman pertama dia asosiasikan dengan AI. Ada Prolog dikembangkan pada tahun 70-an. Ada juga bahasa pemrograman yang berorientasi objek seperti C, C++, Smalltalk, dan Java. Dari perspektif penelitian atau riset tentang AI atau AI dimulai pada awal tahun 1960-an. Percobaan pertama adalah membuat pemrograman permainan game catur untuk membuktikan teori dan general problem solving pada tugas-tugas sederhana. AI adalah nama pada akar dari studi area. Di task domain of AI di sini ada robotics, perception, medical diagnosis, engineering. Jadi banyak ya. Jadi yang bisa dikembangkan dari AI. Nah, ini berdasarkan dari referensi yang ada di dalam bukunya Rich and Knight di tahun 91. Nah, seperti ini. Jadi untuk domain penelitian AI ada formal task, ada matematika, ada games, mundane task, ada perception, robotics, natural language, common sense, reasoning, ada expert task, ada financial analysis, medical diagnostics, engineering, scientific analysis. Nah, domain penelitian AI pada game kebanyakan permainan dilakukan dengan menggunakan sekumpulan aturan. Dalam permainan digunakan apa yang disebut dengan pencarian ruang. Teknik untuk menentukan alternatif dalam menyimak problem ruang merupakan sesuatu yang rumit. Teknik tersebut disebut dengan heuristik. Permainan merupakan bidang yang menarik pada studi heuristik. Ya, untuk yang natural language, teknologi memberikan kemampuan pada komputer untuk memahami bahasa manusia sehingga penggunaan komputer dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Seperti contoh Siri itu yang ada di di Mac itu kan ada kok Siri ya, yaitu dia yang bisa berkomunikasi dengan kita, atau Oke Google misalkan, itu salah satu dari natural language. Ada domain penelitian AI yang lain adalah robotik dan sistem sensor. Sistem sensor seperti sistem vision, tactical, dan sistem pemrosesan sinyal jika dikomunikasikan dengan AI dapat dikategorikan ke dalam suatu sistem yang luas yang disebut sistem robotik. Ada expert system, sistem pakar adalah program penasihat berbasis komputer yang mencoba meniru proses berpikir dan pengetahuan dari seseorang pakar dalam menyelesaikan masalah-masalah secara spesifik. Konsep dan definisi dalam lingkup AI, the Turing Test, merupakan sebuah metode pengujian kecerdasan yang dibuat oleh Alan Turing. Proses uji ini melibatkan seorang penanya, manusia, dan dua objek yang ditanyai. Yang satu adalah manusia, yang satunya adalah mesin yang diuji. Penanya tidak bisa melihat langsung pada objek yang ditanyai. Jadi dia hanya bertanya aja, nggak bisa melihat langsung supaya dia tahu bahwa oh yang mana sih yang manusia, yang mana sih yang mesin gitu. Penanya diminta untuk membedakan mana jawaban komputer dan mana jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jika penanya tidak dapat membedakan mana jawaban mesin dan mana jawaban manusia, maka Turing berpendapat bahwa mesin yang diuji tersebut dapat diasumsikan cerdas. Pemrosesan simbolik. Komputer semula didesain untuk memproses bilangan atau angka-angka, pemrosesan numerik. Sementara manusia dalam berpikir dan menyelesaikan masalah lebih bersifat simbolik, tidak didasarkan kepada jumlah rumus atau melakukan komputasi matematis. Sifat penting dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang memerlukan proses secara simbolik dan non algoritmik dalam penyelesaian masalah. Istilah lain heuristik diambil dari bahasa Yunani yang berarti menemukan. Heuristik merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang problema secara selektif yang memandu proses pencarian yang dilakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar.
Nah, penarikan kesimpulan atau inferencing. AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan. Kemampuan berpikir, reasoning, termasuk di dalamnya proses penarikan kesimpulan referencing berdasarkan inferencing berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik atau metode pencarian lainnya. Pencocokan pola, ada AI bekerja dengan metode pencocokan pola yang berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian, events atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah. Keuntungan kecerdasan buatan dibanding kecerdasan alamiah, yang pertama adalah lebih permanen. Untuk yang kecerdasan buatan ya, memberikan kemudahan dalam duplikasi dan penyebaran. Itu yang kedua, relatif lebih murah dari kecerdasan alamiah. Terus konsistensi dan teliti, dapat didokumentasi, dapat mengerjakan beberapa task yang lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Ini perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah. Yang lainnya adalah bersifat lebih kreatif. Untuk yang alamiah ya, alamiah ini manusia maksudnya, dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, sementara AI harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi. Fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan, sebaliknya AI menggunakan fokus yang sempit. Perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah. Komputer dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang objek, kegiatan, events, proses dapat memproses sejumlah besar informasi dengan lebih efisien dari yang dapat dikerjakan oleh manusia. Tetapi di sisi lain, manusia dengan menggunakan insting dapat melakukan hal yang sulit untuk diprogram pada komputer, seperti manusia dapat mengenali hubungan antara hal-hal tersebut, menilai kualitas, dan menemukan pola yang menjelaskan hubungan tersebut. Perbandingan komputasi AI dengan komputasi konvensional. Jadi ini perbandingannya ya, bisa dipahami sendiri. Nanti saya upload kok di Hebat. Dan ini perbandingan AI dengan pemrograman konvensional yang lainnya. Contoh kecerdasan buatan adalah Siri. Ini merupakan salah satu voice assistant yang dibuat oleh perusahaan Apple untuk produk smartphone, laptop, dan desktop. Ada contoh lain adalah Alexa, milik perusahaan Amazon ya. Ada Tesla juga. Dan ini adalah contoh kecerdasan buatan pengenalan wajah atau face recognition oleh Facebook. Dan algoritma kecerdasan buatan diantaranya ada jaringan syaraf tiruan atau neural network, algoritma genetis atau genetic algorithm, terus ada yang searching, support vector machine, atau algoritma alpha beta pruning. Algoritma kecerdasan seperti ini ya, machine learning, ada supervised learning, ada unsupervised learning. Kalau unsupervised learning ada clustering, kalau supervised learning ada classification, ada regression. Dan ini tugas, tapi tolong tidak melihat dari dudit ini, karena memang dudit ini dibuat di tahun 2022 ya. Nanti akan saya masukkan di di Hebat assignmentnya, pengumpulannya. Silakan dikumpulkan di Hebat untuk membuat poster tentang pemanfaatan teknologi AI dengan jumlah minimal 5 produk dan mencantumkan algoritma AI yang digunakan pada teknologi tersebut, serta tuliskan imajinasi rancangan teknologi AI di masa depan yang ingin teman-teman kembangkan. Ini tugas kelompok ya, jadi silakan membentuk kelompoknya.
bisa dibagi 3-3 saja, jangan terlalu banyak. Atau kalau ada yang 2 tidak apa-apa, tapi kalau bisa minimum 2 maksimum 4 ya, dan normalnya 3-3 saja. Jadi dibuat 3-3, terus yang terakhir 2 orang, atau kalau misalkan ada 1 orang yang tersisa berarti dijadikan satu kelompok ada 4, seperti itu ya. Jadi 4 itu hanya untuk akhir-akhir aja. Kalau misalkan tersisa 1, maka dimasukkan ke dalam kelompok yang ada 3 orang. Jadi rangkuman kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Penerapan AI banyak mempengaruhi cara hidup manusia, berinteraksi dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan manusia. AI terus dikembangkan dan masih banyak AI yang akan berdatangan di tahun-tahun mendatang. Tentunya AI yang lebih baik lagi dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan dan penerapannya. Ini merupakan referensi yang diambil. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung kontak saya atau bisa langsung kontak saya. Nanti saya sertakan di di Hebat ya, kontak saya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum.